Perbedaan menghadapi satu Idul Fitri terjadi di negeri ini. Bisa jadi ada yang lebaran tanggal 21 hari Jumat dan ada yang lebaran hari Sabtu tanggal 22. Perbedaan itu hal yang lumrah dan kembali kepada metode yang masing-masing kelompok itu ambil. Begini penjelasannya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, widek dong cien, rahayu, salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, untuk lebaran tahun ini 144 Hijriah, tahun 2023 mungkin ada perbedaan antara Ormas Muhammadiyah dengan pemerintah dan ormas-ormas yang lain. Muhammadiyah sudah menetapkan untuk lebaran tahun 2023 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April. Sedangkan pemerintah dan juga ormas yang lain seperti NU menunggu sidang isbat yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama pada tanggal 20 April yang akan datang. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa terjadi perbedaan untuk menentukan awal dari Idul Fitri, 1 Syawal? Karena perbedaan ini memang lazim terjadi di negeri ini dan tidak hanya khusus di Indonesia. Di beberapa negara yang lain pun juga terjadi terkait metode pengambilan tentang awal Syawal dan juga awal Ramadan. Pada awal Ramadan, alhamdulillah semua sepakat pemerintah ataupun ormas-ormas Islam jatuh pada tanggal 23 Maret. Nah, untuk 1 Syawalnya inilah terjadi perbedaan karena Muhammadiyah menggunakan metode yang disebut dengan hisab, yang disebut dengan hitung-hitungan berdasarkan gerak dari benda-benda di alam semesta ini. Dari gerak bulan, gerak matahari, kemudian gerak bumi, kemudian dihitung-hitungkan dan menjadi sebuah rumusan, dan rumusan itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Misalnya, bulan itu akan muncul pada tingkatan berapa, pada hitungan berapa, kemudian dan lain sebagainya. Nah, sementara pemerintah dan juga khususnya Nahdlatul Ulama melihat awal bulan itu tidak hanya menggunakan hisab, tapi menggunakan ru'yah, melihat hilal alias melihat bulan baru. Tadi Muhammadiyah hanya mengandalkan hisab, hitungan, tidak perlu melihat bulan, wujudnya, tidak perlu melihat bulannya. Nah, sedangkan pemerintah dan ormas seperti NU selain juga menggunakan hisab, juga harus melihat hilal itu sendiri atau bulan baru itu sendiri. Nah, bagi Muhammadiyah, kalau hitungannya itu sudah masuk, meskipun bulan itu tidak terlihat secara mata telanjang, maka sudah dihitung sebagai bulan baru. Istilahnya disebut dengan wujudul hilal. Bahwa hilal atau bulan baru itu sudah ada berdasarkan hitungan meskipun tidak bisa dilihat. Tidak bisa diru'yah. Ini kalau berdasarkan metode Muhammadiyah. Nah, sementara kalau pemerintah dan juga NU tidak hanya soal hitungan, hisabnya saja, tapi harus ru'yah, harus dilihat secara mata telanjang. Harus dilihat secara metode.
bulannya harus dilihat. Nah, kalau hanya masuk dalam hitungan, dan ini ada sepakatan dari Menteri Agama Indonesia, Malaysia, Brunei, dan juga Singapura yang disingkat dengan MABIS, bahwa untuk hitungan bisa diru'yah hilal itu kalau ketinggiannya itu 3 derajat. Nah, sementara Muhammadiyah tidak mementingkan soal ketinggian dari hilal itu, dari ufuk itu. Yang penting dia sudah katakanlah di atas ufuk meskipun hanya 0, berapa, tidak sampai 3 derajat, sudah disebut masuk bulan baru. Bahwa ada di situ katanya hilalnya meskipun tidak terlihat. Nah, sementara pemerintah dan juga NU itu harus melihat ru'yah, harus dilihat hilalnya bulan barunya itu. Nah, pada tanggal 20 April, berdasarkan hitung-hitungan, dan ini hitungannya sebenarnya sama, hitungan Muhammadiyah dan juga pemerintah dan NU, bahwa hilal itu di bawah 3 derajat pada tanggal 20. Karena itu bagi pemerintah dan NU, kalau ketinggian hilal di bawah 3 derajat, maka tidak dimungkinkan untuk diru'yah, untuk dilihat. Makanya digenapkan puasanya menjadi 30 hari, hari raya tanggal 22. Sementara Muhammadiyah, meskipun melihat bahwa tingginya hilal di bawah 3 derajat, bisa disimpulkan sudah masuk awal bulan, maka bagi mereka tanggal 21 itu sudah mulai lebaran. Nah, inilah yang menjadi perbedaan, dan semoga penjelasan ini bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada, dan segala perbedaan bisa saling menghormati, saling menghargai. Yang mau lebaran untuk tanggal 21 ya silahkan. Untuk yang tanggal 22 juga silahkan. Karena perbedaan-perbedaan inilah yang terus bisa mendidik kita menjadi masyarakat yang toleran. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.